Mata saya sakit ya, gatal yang nggak sembuh-sembuh. Kalau saya naik kendaraan, perasaan saya tuh seperti mau nabrak kendaraan saya tumpangi. Seperti kau dengar di atap rumah. Atap rumah ibu suka kedengeran berisik nggak? Iya. Nah, Masa dulu kan? Karena memang sengaja dibuat itu biar terjadi sesuatu pada dirimu. Kan lama-lama orang waswas bisa gila. Kalau sudah ada Allah dalam jiwanya, maka setan tidak akan berani mendekat. Saya merasa puas dengan pelayanan di sini ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada fans Mata Langit garis keras yang hadir ke sini, yaitu Bunda Ane membawa tantenya yaitu Ibu Deka untuk berobat. Jadi Ibu Deka ini tinggalnya di Jatinegara Kaum. Beliau sudah mengalami banyak gangguan kesehatan dan sudah menderita selama berapa tahun, Ibu? Kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun itu katanya matanya sakit, kemudian seluruh badan juga sakit. Nah, semua keluhan ini sebenarnya sudah dilakukan ikhtiar ya, pengobatan ke dokter, malah dokternya angkat tangan katanya, cari ustadz aja. Cari ustadz gitu aja. Terus sudah berupaya datang kepada alternatif lebih dari 10. Lebih dari 10 alternatif sudah didatangi, tapi keluhannya tidak kunjung hilang. Lalu Bunda Anda sebagai fans dari Mata Langit memberikan rekomendasi berobatlah ke sini seperti itu. Lalu saat itu Ibu langsung percaya atau langsung pelajari dulu? Pelajari dulu. Baru udah gitu saya memutuskan ayo nak ke sana. Nah, sebelum Ibu cerita tentang keluhannya, ini saya mau memastikan lagi bahwa ini nanti akan ditayangkan di YouTube. Ibu sudah berkenan ya, tidak keberatan ya? Iya. Supaya punya dokumentasi pengobatan yang bagus ya, supaya tahu akar permasalahannya ya. Ya, baik Bu, bisa diceritakan awal sakitnya tuh kapan dan apa yang dirasakan? Saya tuh sering gelisah ya kalau malam tuh tidur. Kalau mau tidur tuh kadang suka kedinginan sampai ke tulang-tulang ya. Tapi udah berapa jam kemudian saya kegerahan. Jadi suhu tubuh nggak menentu gitu. Tapi nanti ini ekstrim gitu pindahnya. Iya. Dari menggigil. Iya, dari menggigil kepanasan. Terus sekarang itu yang dirasain mata saya sakit ya, seperti orang habis nangis. Ini saya sepet. Terus begitu sakit gitu, sampai mata saya tuh bengkak. Saya pegel, bengkak gitu, gatal yang nggak sembuh-sembuh. Perut sama kecemasan udah cemasannya kalau saya naik kendaraan, perasaan saya tuh seperti mau nabrak kendaraan saya tumpangi, mau nabrak di depan. Sampai saya suka tutup mata, saya suka nggak enak sama yang nyetirin itu, kok ini mengganggu banget. Jadi ketakutan berlebihan. Terus kalau yang Ibu bilang gatal tuh di mana katanya? Di bagian selangkangan saya. Seperti apa? Beruntusan? Merah, bentol merah. Sudah diobatin juga? Udah ke rumah ke dokter spesialis kulit, nggak sembuh. Nanti sembuh saat kambuh lagi. Gatal-gatal, terus ketakutan berlebihan, kecemasan, iya, cemas. Susah tidur juga. Susah tidur. Di pesawat pun saya pergi keluar ya, nggak tidur. Jadi saya ketakutan tuh pesawat itu mau jatuh. Ya, cemas yang berlebihan. Cemas yang berlebihan, was-was. Mimpi buruk? Mimpi buruk sering. Saya sering dikejar-kejar macan. Tapi macannya itu mau kayak orang mau ngiriin saya tuh nggak bisa gitu. Karena sama saya tuh pintunya ditutup. Terus saya mimpi banyak anjing itu. Ada hitam, ada anjing gede-gede gitu kayak anjing helder gitu mau nyerang saya, tapi nggak berhasil. Terus mimpi ular juga? Mimpi ular, dikasih ular sekarung, terus ularnya itu dilempar, yang gede-gede keluar, tinggal yang kecil-kecil yang di karung. Tapi mereka nggak gigit? Enggak. Cuman enggak. Kelihatan dalam mimpi Ibu itu? Terakhir di kamar saya ada anak kalajengking. Kalau itu nyata, bukan mimpi? Nyata. Kok bisa ada di kamar Ibu? Ya makanya kan kamar saya bersih. Kok bisa ada kalajengking? Dekat kamar mandi? Enggak juga di pintu masuk, di tengah-tengah ada kalajengking. Terus apa lagi Bu keluhan di luar nalar yang dianggap mengganggu tapi belum ketemu solusinya itu? Suka ada suara-suara aneh. Di rumah? Di rumah.
Kalau siang suka ada yang ngobrol, suara perempuan. Kalau malam pun seperti ada yang ngobrol. Apa ya, banyak sih gangguan itu ya makhluk halus. Nah, terus itu memicu keprihatinan dari ponakannya ya. Terus Bunda Ana, apa yang membuat Bunda Ana akhirnya merekomendasikan mata langit ke tantenya? Kalau saya tuh apa ya, setiap saya main ke rumah tante ya kan, tante kan selalu ngeluh ya. Curhat. Selalu curhat. Nah, tante tuh gini kok sakit kepala terus, ini kok perut nggak enak katanya. Terus besok lah main lagi, beda lagi. Keluhannya ada aja gitu? Ada aja, ini kok gatel gitu, kenapa? Tante udah berobat, udah ini ada orang pinter yang kesini, udah tante ikutin. Kesini tante ikutin gitu. Terus ada perubahan nggak? Ya sembuh sih sementara, tapi nanti besok begitu lagi gitu. Tante harus berobat kemana ya gitu. Ya terus saya bilang coba aja kita ikhtiar ke Panglima, saya bilang gitu. Kebetulan saya kan fansnya Mata Langit, saya bilang ya namanya ini ya kita kan nggak berpikir gimana ya, oh nanti kalau nggak sembuh gimana, yang penting kan kita ikhtiar dulu, saya bilang. Jikalau Allah mengizinkan, insya Allah bisa sembuh. Tapi jikalau Allah tidak mengizinkan, mungkin tante harus ikhtiar lagi yang lain gitu kan. Jadi ya udah ikhlasin aja, saya bilang gitu. Akhirnya lama tuh Mbak, ambil keputusannya. Iya lama. Setiap gimana tante, nanti aja deh nak. Lama tante, mungkin juga dia berbarengan dengan pelajarin Mata Langit. Iya. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba, nak tante mau deh katanya dibawa ke Panglima gitu. Ya mudah-mudahan ya tante bener, tante ikhlas. Iya udah katanya, tante ikhlas katanya. Udah nggak apa-apa daripada tante harus ngalamin kayak gini terus gitu. Itu awalnya sih saya rekomendasiin ke tante. Ya mudah-mudahan nanti ketemu jalannya di sini ya. Baik Panglima, bisa dipantau nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Deka. Ya, serangan-serangan yang datang ke Ibu Deka sebenarnya itu membuat secara tidak langsung batin itu mulai kena gitu, mental itu mulai kena. Kecemasan yang berlebihan dan ketakutan yang berlebihan itu sebenarnya dari serangan-serangan makhluk-makhluk yang jahat ke dalam diri kita, tapi secara mata zahir kita nggak bisa melihat, tapi batin kita nih merasakan nih adanya serangan-serangan itu dan mengetahui nih apa yang mereka lakukan terhadap diri kita. Itulah yang membuat jadinya kita itu ketakutan gitu, fisik kita lemah. Pada saat fisik kita lemah, ruh semangat di dalam diri kita ini juga lemah. Jadinya kita ngambang. Pada saat kita ngambang, kita tuh mulai merasakan gelisah, nggak tenang, tidur malam sulit, balik kiri, balik kanan kayak ada yang melihat, kayak ada yang rasa-rasanya mau ganggu kita. Seperti itu gitu yang terjadi kalau saya lihat. Berarti positif serangan ya, santet ya? Iya, ini sihir, santet. Sebenarnya sudah lama sih ini kasus ini, udah tahunan ini kalau saya lihat. Kasus ini udah tahunan gitu. Jadi itu yang membuat batin itu terus-terusan was-was jadi dibuat tenang pun kayak nggak bisa gitu. Nah itu kalau dibiarkan lama-lama, dibiarkan berlarut-larut, bisa terkena gangguan jiwa gitu. Kejiwaan kita yang jadi kena. Memang kita nggak gila, ODGJ misalnya bicara sendiri jalan-jalan, tapi kita jadi kemanapun tuh timbul rasa was-was terus. Jadi kita nggak ada punya ketenangan gitu, karena kalau kita nggak dapat ketenangan kita nggak bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya kan ketenangan jiwa gitu. Kita punya segalanya tapi kita nggak tenang, kita nggak bahagia gitu. Karena kebahagiaan itu ada ketenangan menurut saya gitu. Jadi kita harus tenang, kita nggak boleh ada teror makhluk-makhluk mistis, makhluk-makhluk tak kasat mata terhadap kita. Apalagi kita manusia ini makhluk paling mulia gitu. Jadi ini udah langkah yang tepat sih benar, ikhtiar ya. Ikhtiar terus gitu. Kita nggak tahu nanti Allah menjawab persoalan hidup kita nih di tangan siapa gitu. Doa kita diijabah gitu, agar kita menjadi tenang gitu. Berarti astagfirullah, Pak, belum dipantau makhluknya apa saja di badan Ibu? Sambil diceritakan oleh ada makhluk apa saja, ibunya pengen tahu juga. Tadi yang diceritakan ibu ini itu benar semua. Yang dalam mimpi tadi itulah makhluknya semua. Tapi ibu bilang waktu ngaca kayak merasa nenek-nenek. Ada nenek-nenek, ada kayak siluman harimau, siluman ular, saya lihat. Abis itu makhluk air. Makhluk air tuh sejenis ikan, tapi ikan tuh matanya kayak picek gitu, kayak kabut. Dari tanah akan kembali, maksudmu apa? Tanam kembali ke tanam, api akan kembali menjadi jenang. Menjadi apa? Dari tanah kembali ke tanah, api menjadi. Jangan menjauh. Coba jelasin, kamu ini siapa?
Oh, ibu gatel di selangkangan katanya. Iya. Kamu yang buat ibu gatel ya? Dia buat gatal tuh ular. Rata-rata yang buat gatal tuh ular. Termasuk nenek-nenek sama. Ini wujudmu apa? Yang seperti kau dengar di atap rumah. Atap rumah ibu suka kedengeran berisik nggak? Iya. Nah, Benar. ini gitu tuh, jalannya kayak gitu makhluknya. Datang dalam rumahmu untuk menebarkan rasa begitu panas dalam ruangan. Di dalam Ruangan. rumah ibu terasa panas, Panas. walaupun pakai AC. Iya, benar. Kenapa harus dibuat panas rumah ibu? Kehancuran, keterpurukan, rasa-rasa itu silih berganti mendatangi tubuhmu. Oh, mungkin rasa yang menggigil, tiba-tiba panas, tiba-tiba. Oh, yang itu yang saya ceritain. Kamu belum jawab wujudmu apa? Aku bagaikan manusia, Jadi siluman tapi bentuknya seperti manusia. tapi tak berjalan seperti kau. Jalannya tidak berdiri tapi merangkak kayak gitu. Orang itu Kepalanya Iya benar. apa bu? Benar. Saya sering dicetak Oh. pusing itu benar. Ibu Benar, tadi saya nggak cerita cabutin. ya? Saya lupa ini. Kamu buat apa kepalanya? semakin kau menarik rambut Si rambutnya dicabut dia jambakin sendiri. Iya. Biar apa? akan merusak di dalam pori-pori Di dalam pori-pori. Dia membentuk di dalam pori-pori kepalanya. Tujuannya biar apa? Sabar Bu. karena kami datang untuk merusak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi targetnya si makhluk-makhluk ini merusak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau rasakan kaki-kaki Kaki Bu sakit juga. Sakit semuanya ini apa pada kebas dari jari tangan saya semua ada di sini kayak yang stroke. diam dengan bulu yang tebal yang hinggap dalam kamar. Bahkan kau seperti ada yang mengawasi. Benar. Ibu merasa di rumah ada yang di ngawasin? kamar. Oh. Kalau saya kan kalau malam suka lihat TikTok ya, terus saya suka begini, kayak ada yang sepintas lewat, saya bingung lagi. Oh, itu makhluk apa ya? Macam genderuwo gitu. Apa tugasnya di kamar ibu? Dia yang ditugaskan untuk menghancurkan perpisahan. Oh, karena ada di kamar. Kamar kan kaitan dengan suami istri. Maksudmu perpisahan dengan suaminya? Pantesan ibu tadi cerita. Saya galak sama suami saya. Nah, saya ibu nggak mau sering berhubungan. Oh, Saya males. Biarkan kau dengan diam si pohon tebal itu. bulu-bulu tebal itu membuat ibu jauh dari bapak, memusuhi suaminya, ribut terus. Itu genderuwo itu komplotan kamu apa bukan? Apa dari arah yang berbeda? Bukan dari kau. Berarti ada makhluk di rumah ibu itu ada beberapa arah, bukan hanya satu arah. Ada yang dikirim orang. Nah, kalau kamu siapa yang ngirim? Laki atau perempuan? Orang di dalam kepalamu. Maksudnya yang nyuruh kamu itu sedang dipikirkan oleh ibu sekarang. Laki atau perempuan? Biar jelas, biar nggak ada fitnah. Bisa saja ibu punya kecurigaan ya, tapi kan harus diperjelas dulu. Iya. Saya mau dengar pengakuan kamu. Perempuan. Lebih tua atau lebih muda dari ibu? Ini udah mendekati azan, takutnya kabur dia. Dia lebih tua darimu. Lebih tua dari ibu. Badannya kurus. Badannya kurus apa gemuk? Ada di kepalamu. Kamu mah suruh jawab aja, apa susahnya sih? Dia sudah mengetahui. Ibu sudah tahu kata dia. Allah Akbar. Oh, sorry. Coba kamu. Allah. Kurang ajar nih makhluknya banting-banting agil. Astagfirullahaladzim.
Mas lagi udah. Kita lanjutkan mediasi akan mengorek informasi dari makhluk yang ada di badan istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Panglima. Iya. Neng, Ibu maju. Dari leluhur ibu ini kan. Nenek apa kakek ini? Nenek ini ya. Nenek ya. Ini. Ini ya, sudah ini. Ya. Berarti ini ada di Nih, ini gimana tangan nih? ini basah nih. Rambut. Masya Allah. Kok tiba-tiba ada rambut dari mana? naon-naon. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Aduh Neng kan emang udah kuat dari dulu. Oh, gitu. Kalau nggak kuat mah nggak akan kawin sama dia. Gitunya nih ya. Iya, memangnya gampang kawin sama dia juga dulu awalnya dia susah. Gitunya nih ya. Lah kan Neng nu rasa Oh, ke mohon. Nyai mah tahu Oh, Nyai manggilnya. Nyai dari mana asalnya? Kulon. Kulon. Oh, Banten ya. Nah, di mana? Keturunan abdinya. Oh, leluhur abdi dong. Dari Banten ayah atau ibunya? Atau makanya itu manggilnya ge Neng. Oh, Neng. Ti ibunya, ti mama abdi. Iya. Turunananya Jatinegara Kaum. Oh, gitunya. Punten kieu panglima ieu teh aya permasalahanna oge. Jadi pertama awal pernikahan, hari kedua ripuh jeung keluarga. Mohon. Atuh susah panglima ari ribut jeung keluarga. Kunaon teu merasa puas. Oh, iri itunya, dengki. Jadi teh kitu urusanna dia itu iya depan kegumpul dina belakang. Dihareupeun bageurnya, ditukangeun. Atuh pan aya we nu dina karasa dina awak, dina pikiran, dina hate. Aya kesedihan namun ceurik teh ceurik kunaon ieu teh aya ceurik wae. Hari indung dia mau teh. nangis mulu. Jadi teh keluarga orang tua yang tidak ada merasa kesedihan. Iya, sedih. Kenapa atuh dina harta diributkeun? Iya. Sudah ada bagianna oge masing-masing. Mohon. So hayang lebih we nya gitu. Jadi ada beberapa arah yang ngirim ya Nyi? Nah itu dia permasalahannya. Pertama sebenarnya teh rumah tangga teh baik, udah diperjuangkan, udah dapet, udah walaupun dianya dendam. Jadi ini sebelum ada itu dia punya rezeki banyak, tapi kan dia juga mau nih, dia mah kawin juga diuji dulu. Dia mah mau kawin sama suami kan, soalnya kan ada masa-masa lalu. Kamu ingat masa lalu kamu bagaimana? Iya, perih lah gitu. Perih. Perih. Yang mana? Anu pertama ge perih. Nah, Anu pertama perih. sama-sama bawa diri dari kehidupan yang pahit satu sama lain. Panglima dia punya masa lalu. Jadi ini teh kehidupan dulu campur aduk. Yang perempuan juga tidak merelakan dia bahagia bersama dirimu. Yang kamu juga sama, punya kehidupan yang perih juga, zaman dulu dilakonin apa juga dijalanin. Ingat tidak? Selalu ibu. Nah yang lagi keduanya ini teh urusan dina yang sangat amat terbebani, makanya itu masuk ke dalam badan. Karena itu mau ribut sama sendiri kan gak enak. Iya. Jadi dia ke bawah pikiran, asa was-was, jadi ketakutan, tidur tidak tenang, makan gak enak, rasanya tuh kayak mau celaka aja. Iya, kalau di Iya, perjalanan bener. takut terus. Kalau naik kendaraan kayak mau tabrakan. Karena memang sengaja dibuat itu biar terjadi sesuatu pada dirimu. Kan lama-lama orang was-was bisa gila. Tuh. Dia memikirkan sesuatu yang jelek, yang belum tentu kenyataannya. Jadi udah ketahuan dari dua arah ini, dua-duanya perempuan. Jeung awak sorangan, atuh lempang kemana-mana we nu diisian dina awak. Maksudnya waktu Ya, kamu- jalan kemana aja diisi di Karena badan. pengen sehat katanya. Oh, berarti ini dari pengobatan sebelumnya. Iya, dari dulu ini mah. Dari dulu tuh maksudnya sebelum menikah juga sudah. Iya. Tapi sebelum menikah ibu memang sering datang ke orang pintar apa gimana? Iya kan, saya sering dikenain juga kan. Kan udah dibilang masa lalu juga berat. Bukannya berat sih, pahit. Pahit banget.
Makanya sekarang udah gini punya uang. Mau dia itulah kalau kita memang pertama ya orang ngelihatnya senangnya aja, belum tentu. Arahna aya tilu nu berat. Ada 3 dari masa lalu. Masa lalu dulu. Nah, nu leutik aya di sendiri. Yang sedikit ada di diri Harus sendiri. dibersihkan. Mungkin dari masa lalu ibu yang Kunaon ari ieu teh? matanya sakit Mata kenapa Nyi? sakit. Namanya orang tua itu sedih di alam kubur melihat keluarga ribut. Makanya ini hawanya sedih. Nangis mulu, cerik mulu. Nah, eta nangis serba salah. Nah, aya ieu. Kunaon ari eta teh aya diimpiin aya eta Macan. Macan diuber-uber macan mulu mengimpi. Ya iya atuh. Terus dilindungin dari nutup Iya. pintu. Kan mau dikejar macan tapi nggak nyampe karena ibu tutup pintu katanya kan. Iya bener. Kenapa gitu Nyi? Itu macan tuh siapa sebenarnya? Kenapa ngejar ibu? Atuh kenapa takut? Emang dia mau makan, kamu enggak? Cuma ngikutin. Oh jangan-jangan dia yang jagain ya Tapi sebenarnya. anu di badannya, Heeh. Atuh kenapa tutup diri? kirain mau diterkem. Ya dia tidak mengaum. Oh itu kan tidak dipahami oleh ibu, makanya dia tutup pintu. Atau dia mah tidak mengaum. Itu dari mana? Itu menunjukkan supaya dia menjaga kamu. Hari eta teh ulah nyata, hari eta teh kirim. Iya, yang dikarung dilemparin. Jadi banyak karena itu adalah menandakan bahwasannya kamu itu bukan perkara 1 atau 2. Banyak. Loba ya. Jadi banyak permasalahan oke. Kenapa? Yang kecil-kecil di dalam, yang besar-besar di luar. Karena kamu berurusan sama yang tua-tua. Terus kalau jengking tiba-tiba ada di kamar, gimana kayak ceritanya jengking. tuh? Nyi? Ya emang iya ada. Namanya dia juga deket di situ semua. Tapi yang jelas ini teh udah ada dari dulu. Ini yang tadi dibilang benar. Udah bertahun-tahun. Ya udah bertahun-tahun. Semenjak kamu sama dia. Gitu ya. Berarti makhluk di badan ibu banyak sekali Nyi. Iya. Nah, kenapa setiap manusia harus zikir pagi dan petang, Panglima? Bener. Terus harus banyak beristighfar, baru sering itu baca ta'awud supaya kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Harus bersyukur, jangan mengeluh. Mengeluh adalah celah buat kita. Bersyukur adalah pintu dari tolak bala kita. Itu Panglima. Ya Neng ya. Ataupun naon Neng teh cemas. Berarti kalau Neng cemas, Neng tidak punya Tuhan dalam diri Neng. Bener tuh Panglima gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu benar itu mah. Sedih Musuhan. karena apa? Permusuhan di antara. Iya. Itu yang membuat dia sedih. Sedih nggak punya uang nggak mungkin. Orang bisa makan sekarang, bisa makan besok. Berarti punya rezeki Neng. Tekudu berlimpah ruah. Yang penting cukup ya. Cukup Neng. Cukup jeung nyeun meser imah. Cukup jeung eta hayang meser mobil. Masyar tuh. Beli. Oh beli. Beli rumah, beli Ya, mobil. Panglima, rezeki mah kudu mah nggak usah berlimpah, yang penting cukup. Di saat hati pengen beli rumah, kebeli. Di saat hati hayang meser mobil, kebeli. Berarti bukan berlimpah, tapi cukup ya. Semoga rezeki cukup. Cukup uangnya. Pentingnya pengen cukup aja beli. Gitu ya. Iya, atau berlimpah tapi di tangan orang lain Iya. kan nggak cukup. Cukup. Duitnya banyak. Cukup weh. Tapi nggak cukup aja. Berarti gak berkah ya. Cukup. Nih mau nanya nih, kalau di badannya ibu kan banyak makhluk, di suaminya ada makhluk nggak? Nah, itu dia. Kan dikatakan kunaon sieun, katempo era. Tunjukkan. Saya teh bahagia, saya ini sayang. Kita itu saling menjaga, saling mengobati kalau di salah satu sakit, mengikhtiarkan. Tapi ini yang paling utama. Karena apa? Berkaitan dengan harta. Aduh, Panglima teh ngerti sorangan. Ari harta teh dulur ge bisa berhubungan. Wah. Iya, harta saudara bisa Luar binasa. Itu artinya di badan Luar suami binasa. ada juga makhluk. Jangan dikira. Tapi ibu lebih parah. lebih parah saya. Itulah, jadi ini utama dari situ permasalahannya. Oke. Berarti ada makhluk tapi nggak separah di sini. Nah,
kerasa sedih, cemas baru-baru ini. Iya. Punggungnya itu dikerok tuh tetap aja gosong, tetap aja masuk angin. Kenapa? Karena hatinya tidak sehat. Kenapa dikuasai? Bukan dirimu sendiri. Hatimu dikuasai oleh setan, Panglima. Iya. Sampai alam sadarnya tertutup. Yakin bahwasanya rezeki, maut, jodoh, KBT, kuasa Allah. Kenapa tidak perlu dicemaskan? Karena kematian pasti akan datang menimpa kita. Maka itu jangan kebanyakan cemas, perbanyak doa, jangan zikir. Abdi gak usah pikir. Zikir itu kumaha, lain eta wae. Gampang zikir. Para iblis jeung setan teh tiasa zikir, tapi tidak di dalam hati. Oh, zikirnya harus diresapi. Iya. Meyakini. Hafalan itu. Kalau kita benar-benar melafazkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dalam keheningan, yakinkan yang tadi diucapkan jeung ieu Panglima. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Innal maula wa ni'man nasir. Apalagi yang kurang? Nikmat manakah yang Kalau sudah ada Allah dalam jiwanya, maka setan tidak akan berani mendekat. setan yang jadinya kepanasan lihat kita. Iya. Kecemasan itu adalah bisikan dari mereka Nggak sebagai boleh diikuti. lolongan anjing di malam hari. Membisik-bisikan keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan di dalam jiwa. Jangan diikuti. Supaya apa? Kita itu meyakini bahwasanya kita hidup dalam keburukan, tidak ada lagi berpikir yang benar. Benar gitu, Panglima? Iya, benar. Itu bisikan setan. Karena apa? Keyakinan dalam pemikiran yang kuat menyatu dalam jiwa, Dalam maka jiwa. terlahir Terlahir. menjadi doa dan kenyataan. Langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Berpikir yang baik, keselamatan menyertai hidup kita. Kayak akhirnya kumaha Nyai? Serahkan ke Allah. Allah. Allah lah yang kuasa atas pintu hati manusia. Kita tidak punya kuasa. Nanti kan dibersihkan ibadahnya. Urusan Setelah itu rahmat dan hidayah itu urusan Allah. Nah itu, Kita cuma berdoa saja. jangankan kita manusia biasa, Rasulullah, keluarga ya. Nabi saja tidak Nggak ada bisa. yang bisa, ada yang tidak diselamatkan ya. Iya. Iya, Nggak bisa. pamannya ya. Nah, Pamannya ya. makanya urusan itu mah masing-masing. Yang penting mendoakan orang-orang itu, mendoakan saja. Jadi bagaimana itu cara? Biarkan cara Allah. Yang penting kita mah mendoakan saja. Baik-baik ya. Contohkan yang baik. Ulah mikirkan nu berat-berat. Ayo nama. Pikirkan sorangan, rumah tangga sorangan. Kumaha. Pikirkan bahwasanya Neng teh seorang istri melayani suami dengan baik. Nyi, maaf mau nanya, kan pernah berobat nih ke alternatif, sempat sembuh tapi kok sakit lagi Nyi? Apa makhluknya balik lagi atau memang belum pergi? Ya iya itu kan kalau begitu mah bukan 1 2 banyak. Sekarang begini saja, kalau kamu mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan diri sendiri, sementara keselamatan kita ya tidak bisa. Kamu mengendarai kendaraan, tapi kamu bergantung kepada yang di belakang kamu yang numpang sama kamu. Bagaimana berpikir coba? Kamu kan yang megang kendali, megang setirnya. Masa aku doain biar selamat nih, tapi kamu bawanya ugal-ugalan. Kumaha yang selamat? Tapi kalau kamu sendiri yang mengendarai, sementara yang belakang mengarahkan ke kanan, ke kiri. Hayo atuh hati-hati. Itu ada rambu, itu harus begini. Ini harus begini. Jadi kamu jauh-jauh hari, jauh-jauh dari jarak yang cukup untuk kamu berhati-hati, kamu sudah paham. Ibu sendiri yang mengendalikan ya? Benar tidak? Nah, Perumpamannya teh begitu, Panglima ya. Iya, benar. Jangan kamu yang megang kendali itu setirnya, kamu bergantung kepada yang di belakang. Tateh kumaha dadina teu bisa gitu mah. Sorangan, bahagia sorangan. Bukan orang lain yang membuat kita bahagia, kita sendiri. Iya. Bukan orang lain yang membuat tenang, kita sendiri. Bukan orang lain yang kita anggap bisa mengenyangkan, tidak. Aku perutku lapar tapi aku malas makan, coba kamu makan biar perutku kenyang. Nggak bisa. Harus orangnya sendiri yang makan, orangnya yang pengen. Kumaha eta? Iya, makanya nanti kalau Panglima kan biasanya setelah diobati dikasih doa. Atau Ibu harus kamu yang amalin lapar, sih. orang lain yang makan ya dia yang kenyang. Kita yang lapar, kita yang makan. Nggak bisa berpindah rasa tuh ya. Ya nggak bisa. Nah itu bedanya.
Banyak bermain, Pernah nggak banyak berpikir begitu? banyak bermain dalam hayal itu. Nah itulah Bermain dia. dalam hayal itu namanya. Bayangan-bayangan yang Jadi nggak nyata pernah. saja dalam berpikir yang bisa kita ambil pelajaran. Gitu wehnya. Apalagi yang mau ditanyain? Jadi tenang di bawah ya, sendiri. ya. Ini yang paling berat karena pikirannya melebihi. Was-wasnya melebihi ya. Ya berlebihan. Melebihi dari ketentuan Allah. Ulah itu dosa nanti. Jadi kalau mau nggak sanggup dipikir, serahin aja sama Allah. Makanya berpikir yang baik, jangan yang buruk. Itu kan berpikir buruk karena apa? Dibisik-bisikan hatinya. Nanti kamu kecelakaan loh. Nanti kamu di depan ketabrak. Ulah. Waku Robbi, a'udzubika min hamajatis syayatin. Enggak. Iya benar. Aku Perlindungan. berlindung daripada oleh bisikan-bisikan setan. Nah, di itu. kolbuku. Minta perlindungan. Aduh. Bahaya memang kalau bisik-bisik di hati itu, Ki. Nyai, boleh tahu namanya siapa? Cahai. Nyai Nyai. Aduh, aku mah Ina. Ayah S. Esna. Sena Siapa itu nenek? kakek. Oh, tapi ini kan perempuan. Enggak tahu Sena. Ini ada 3 yang bicara. Oh, gitu. Ini Sena kakek saya. Ada 3 orang. Berarti ada kira-kira Aki, diganti. ada Nini, terus ada Nyai. Ayah, kabeh keluarga ini teh. Keluarga ini. Ada Aki, ada Ini Nini, bukan ada satu Nyai. ini, ada 3 yang bicara ketika di sini. Dari Banten semuanya. Dari Banten. Udah sekarang mah tenang sajalah. Yang penting kembali lagi kepada dirimu sendiri. Kamu mau bawa kemana dirimu? Itu yang paling penting. Kamu yang menentukan. Tidak bisa kamu itu mau megangin orang terus, nggak bisa. Maksudnya megangin orang gimana nih? Ya nggak bisa. Maksudnya Tergantung sama orang. ketergantungan. Oh. Pertama kuncinya adalah dimana bahwasannya hidup itu atas kuasa Allah Iya. yang menimpa kita. Iya. Rezeki, maut, jodoh kuasa Allah, bukan kuasa pikiran kita, tapi kuasa Allah. Jadi serahkan semuanya kepada Allah, bicara dan batin yang terbaik. Bicaralah yang baik supaya kenyataannya menjadi baik. Iya. Aku beserta prasangka hambaku terhadapku. Nah itu benar sekali, tepat. Apalagi was-was kecemasan itu berkata-kata di saat tengah malam dan sepertiga malam. Bahaya. Itu ijabah doa itu. Tapi Waktu kalau ijabah berpikirnya yang baik akan menjadi baik. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya segala sesuatu juga dari kita sendiri. Dulu mungkin pernah takut melahirkan. Takut melihat orang melahirkan saya. Bisa juga begitu terjadi. Jadi benar-benar udah nggak usah punya anak. Ini maaf. Bener ya. Takut punya anak Saya takut. itu ngeri melihatnya. Enggak, kalau ngelahirin kan suka ada yang meninggal. Enggak mau ah. Jadi semua terjadi pada setiap ucapan dan prasangka kita. Tapi andaikan pengen punya anak memang masih bisa. Nih, Nggak usah berandai-andai kalau untuk hal itu mah. terserah Allah ya. Jangan, nggak boleh berandai-andai. Bagaimana Allah sayang. Anak itu kan titipan Allah. Kalau Allah memberikan mah Jangan nggak dia menyiksa lihat umur. batin kita oleh Bisa aja. pikiran yang Tidak mungkin. Justru mungkin Allah punya sesuatu yang lain. Kenapa? Kamu diberikan tugas oleh Allah untuk mengemban itu keluarga kamu, membantu keluarga dan saudara-saudara kamu yang membutuhkan. Saya sekarang bantu keluarga saya. Nah, eta Ari punya anak kan terbatas. Ambil hikmahnya ya. Keluarga mah terbatas, Panglima. Adi punya anak teh pasti utamanya teh buat keluarga dulu, anak dulu. Ingat nih, dalam hidup jangan pernah berpikir kita itu tidak bermanfaat. Kok saya jadi perempuan nggak bermanfaat, tidak punya anak, nggak punya. Jangan berpikir begitu, Panglima. Tahukah kamu, debu yang dianggap kotoran, debu saja bisa menjadi apa? Bisa digunakan untuk berwudu. Wudu, oh iya betul. Tayamum. Iya benar, Tanpa mensucikan diri. disadari. Iya, tayamum. Untuk bertayamum, mensucikan selain air. Baiknya Allah begitu. Semua pasti ada berkah, ada hikmah. Benar. Tanpa disadari kadang-kadang kamu mah cuma debu yang mengotori. Padahal ya Allah menciptakan debu itu juga sebagian dari sesuatu yang bisa menjadi mensucikan manusia. Jikalau tidak ada air, Tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah. tidak ada yang sia-sia.
semuanya bermanfaat. Tapi bukan suci dalam debu kan? Lagu itu mah. Suci dalam debu, ya itu termasuk. Termasuk. Tayamum. Terus Termasuk. judul lagu maksudnya tadi ini. Ada judul lagu di Malaysia namanya Suci Dalam Debu. Oh, itu begitu. Ini mah taunya itu. Aki ge taunya itu. Iya. Aki taunya apa? Lagu apa? Lagu Sunda. Hah? Aki taunya lagu apa? Tuh bisa nembang Aki mah. Dengan Nini ya. Nini bisa nembang. Bisa. Coba nih nembang Mi. Nini ini kali nih, Nini Istrinya? Dede Kalsum ya? Apa Hapsah? Istrinya Pokoknya Bena. dulu itu keluarganya es semuanya. Iya, Sena. Bener. Sena. Ya, udah begitu udah sadar, belum dikasih tahu ini udah Ya, tahu. udah tahu. Nuhun nih dikasih. Udah lebih tenang. Udah. Jangan diikutin pikiran yang buruk. Jadi mah hidup itu yang mahal adalah ilmu. Terima kasih dapat ilmu dari Nyai. Bener tuh, ilmu ya Mas. Iya benar. Tidak bisa diukur oleh uang. Hmm. Karena apalagi ilmu akhirat. Karena apa? Akhirat itu mahal, Panglima. Wah, bener. Iya. Tidak semata-mata semua itu mudah. Orang kaya ge belum tentu bisa ngebeli akhirat. Boro-boro. Iya, iya. Iya, iya. Soalnya panitia surga nggak ada soalnya ya. Soalnya tidak ada yang korupsi. Berdasarkan apa adanya. Iya, iya. Oh iya ya. Lah iya, Panitia tidak surga. ada. Karena apa? Orang-orang suci, makhluk-makhluk suci semua. Kalau malaikat itu berwujud dan mempunyai hati yang kotor, bisa dikorupsi? Tidak. Sesuai kenyataan. Memang begini keadaannya, setiap detiknya tercatat. Dikasih pelicin Sekaya lolos. apapun tidak bisa membeli surga. Mahal surga itu. Makanya untuk ilmu akhirat jangan pelit-pelit. Betul. Mahal. Ya, Betul. itu aja ya. Makasih nih. Nuhun. Nih. Semoga kamu teh Neng sehat Amin. dari hatimu sendiri. Amin, amin. Karena kamu itu sehat pada dasarnya. Ragamu itu bagus. Kuat. Udah gitu, tenangkan pikiran Naoge. Apa yang tidak ada, apa yang kamu pengen, udah. Harus dicukurin ya. Sekarang mah mikirnya teh, udah. Yang penting kumaha Allah, mendekatkan diri jeung Allah, ikutin apa yang diperintahkan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu wae udah tenang hidup. Jangan pernah menghitung ibadah kita. Iya. Tidak perlu repot-repot kamu menghitung. Malaikat sudah mencatat. Karena apa? Coba kamu hitung nikmat Allah. Sadar tidak? Kamu hitung nikmat Allah. Hitung udara yang sudah kamu hirup dalam setiap detiknya. Dan itu gratis. Hitung setiap detak jantungmu setiap detiknya. Sanggup tidak? Darah yang mengalir dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jangankan itu, hitung helaian rambutmu sampai Nggak botak sanggup. nggak kehitung. Nikmat mana yang kamu Dapat dustakan? lagi. Ya, Iya. sudah tidak usah mikir yang berat-berat. Mikirnya yang ringan saja. Karena yang berat itu nanti biarkan Allah yang menyelesaikannya. Makasih. Karena Allah nu kuasa. Ya. Atul. Makasih, Nyi. Ya, sami-sami. Iya, Terima atuh kasih. sami-sami nu eta hatur nuhun geus ngajakeun ieu ka dieu. Ya. Makasih Mbak ini udah ngajakin ke sini. Iya, iya. Oh iya. Ya, udah itu gitu aja. Untung dia tadi nggak diserang sama makhluknya. Udah pada ketakutan waktu di badan Agil. Kekelipukan. Iya, Kenapa tadi tuh, Nyi? Karena dia itu mau kabur bawa orang itu keluar. Oh, Agil mau dibawa kabur. Iya, mau kabur. Tuh bisa nggak bisa tuh karunya ditinggalkan. Yang ada badan Agil kayak kebanting-banting gitu. Karunya. Dia kepanasan dengan azan. Dia itu merasa iya, karena apa? Takut ditanya-tanya lagi, ditanya-tanya lagi. Jadi keburu mau udah siap-siap mau kabur. Karena itu tadi sudah mau pada puncaknya. Pertanyaannya udah mau ambil Sudah mau ketahuan. tahu siapa Enu. Jadi Dia punya misi ketakutan. untuk menutupi ya, jangan sampai kebongkar ya. Tapi nggak nyahonya, saha. Ya udah sekarang mah udah tahu, udah hapus supaya tidak ada dendam, supaya tidak ada kebencian. Karena kalau ada kebencian, udah gitu salah sangka juga jadi dosa, lebih baik dibersihkan tina hati.
Itu aja. Iya. Nggak usah mikir-mikir lagi supaya bisa mengiringi kesehatannya Panglima. Benernya. Iya benar. Itu. Nggak satu lah. Ya makasih Nyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaudah yuk kita masuk ke klinik, kita terapi Ibu. Wakul jal haq wa haqal batil nal mubtila. Belum dia papain, sabar. Zikir Ibu. Pikir aja. Wakul jal haq. Tanya, lihat Panglima. Subhanallah boleh, Allahu Akbar boleh, astagfirullah boleh. Boleh sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Zikir Bu, zikir. Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minamsil haqqi 'ani qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqulazina kafaru lislikuna bi absarihim lamma samajikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil wa warisa Sulaiman. Zikir Bu, zikir. Daud atawil umri wasaisa di waktu hajat. Sabar ya, tahan ya. Waksir amwali wa auladi wa bibni linnas ya jama'in wa tabadal dawataqulu min badina malais salam man kana hayyau wa yahikal qawlu walal kafirin wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadul bil qur'an ma rahmatuhu lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa asara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah terapi sudah selesai, lanjut dengan proses pengobatan berikutnya yaitu mandi air doa. Ayo Bu, kita masuk gentong. Ya Alhamdulillah Ibu Deka sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberi resep obat herbal yang untuk dikonsumsi di rumah dan juga amalan doa yang harus disikirkan. Sekarang apa yang dirasakan Ibu? Batin saya tuh lebih tenang ya. Apa ya, aura muka lebih bersinar. Ya benar. Itu saya tadi keluar dari kamar mandi itu keluarganya pada iya. Gitu tadinya saya ngelihat mata saya yang sebelah kiri takut loh. Tajam.
Iya, tapi saya tadi ngaca di kamar mandi, kok udah berubah ya mata saya, nggak takut lagi. Terus waktu pertama kali tadi dimandiin, saya udah nyerah, udah nggak mau nerusin dalam Baru satu batin. gayung ibu udah gegepan. Ini pelan-pelan bu, Iya, dikit-dikit kok. apa ya, seperti sesak napas. Sesak napasnya ngap-ngapan banget, seperti kayak dibekap gitu ya. Jadi sebenarnya tadi di kamar mandi saya udah mau nyerah, udah nggak kuat gitu ya. Terus waktu Saya bilang dipijit, sabar, Bu. kata Mbak Latna, sabar itu. Terus saya mohon sama Allah, ya Allah kuatin, hilangkan sesak napas saya gitu ya. Alhamdulillah bisa melewati semua ini ya. Waktu di terapi Panglima dengan sakit banget. Itu pakai lebih jelada. Itu nggak kuat, saya sakit sampai nangis. Saya tuh nangis antara dua ya. Saya bersyukur dengan bantuan Mbak Ane ya, ketemu Panglima Langit gitu. Saya akhirnya jadi sembuh ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya mas sama Allah. Berkat pertolongan Mbak Ane, ketemu Mbak Listi sama Panglima Langit. Sedihnya kenapa? Ya semua yang kesaksian tadi sedih gitu. Kok setega itu ya? Padahal saya kan nggak begitu, nggak sejahat itu, saya nggak berbuat jahat ya, saya kok bisa begitu gitu. Saya sedih, saya ingat orang tua saya, nangis tuh saya kenapa? Karena sedih gitu. Kenapa balasannya seperti ini gitu? Sedih, saya tuh nangis di kamar mandi pun saya dari tadi nangis karena sedih tuh. Tapi yang penting makhluk kebadan ibu sudah dibersihkan oleh Panglima. Sekarang tinggal menata hati ibu. Kalau ada kesedihan jangan terlalu diikuti, karena kalau sedih berlebihan, kecewa berlebihan itu justru akan mengundang makhluk yang tidak baik dari badan ibu. Jadi lebih baik tadi pesannya leluhurnya si Aki Seno tadi, serahkan sama Allah gitu, banyak zikir gitu. Mudah-mudahan itu akan membuat ibu lebih tenang. Terus ibu tadi kan bilang sakit kepala ya? Tadi waktu saya dimandiin emang kepala saya di sini nggak tahan, sakit banget sampai masuk ke ruangan Panglima. Tadi saya masih sakit ya, tapi alhamdulillah sekarang enggak. Nah, itu kenapa Panglima penjelasannya? Ya biasanya kan lagi reaksi. Reaksi. Bekas-bekas yang bekas penyakit yang keluar, ya ibarat luka kan, pasti rasa gatal kalau udah mau sembuh, lama-lama nanti hilang sendiri gitu. Jadi itu reaksi penyembuhan itu. Iya. Karena kan penyakitnya kan di kepala ya. Jadi kepalanya kayak bereaksi. Tapi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang enteng. Iya, Terus kayak tadi yang di punggung berat udah enggak? Udah enteng. Sekarang pun pusingnya udah berkurang jauh, udah berkurang. Tadi pusing banget waktu di kamar mandi sih, berat loh kepala saya. Hampir aja saya udah nggak mau saya dimandiin. Sesak napas nggak tahan. Padahal mandiinnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan satu gayung pun lama kan waktunya. Terasa kayak di Memang kalau di tong itu banyak peristiwa yang aneh-aneh. Ada yang muter-muter sendiri orangnya, ada yang pegangan pinggir tong itu anyut, dia teriak-teriak anyut. Itu nyata loh. Nyata. Kayak di kutub, dingin. Dia bilang dia kayak di lautan katanya. Iya, tadi saya nggak tahan, dinginnya juga sampai ke tulang-tulang. Banyak, jadi reaksi pasien macam-macam, tergantung kadar penyakitnya gitu. Terus ibu gimana dengan pelayanan kami, puas nggak? Saya merasa puas dengan pelayanan di sini ya, Panglima Mata Langit ya, puas saya. Kalau di luar sana ada yang bilang Mata Langit settingan, gimana pendapat ibu? Udah nggak percaya karena saya lihat sendiri aslinya begini. Ibu udah ngalamin sendiri? Iya, udah ngalamin sendiri, udah lihat dengan mata. Ya biarin aja. Yang penting mungkin kan Baratna sama Panglima Langit benar betul adanya, nggak ada settingan. Ya, Bunda Anda gimana kesan-kesannya setelah berhasil membawa tantenya berobat ke Mata Langit? Alhamdulillah banget, karena saya sedikit tadi pengen nangis ya, terharu gitu. Karena apa yang dirasakan tante saya ini tuh udah lama banget, Mbak. Saya tuh ikut kayaknya setiap melihat tante Deka tuh saya kayak pengen nangis gitu ya. Kayak ya Allah, kok nggak ada henti-hentinya ujian ini sama tante aku bilang. Jadi pas saya kesini semua akhirnya terungkap, itu saya seneng banget. Sampai nggak bisa nahan, inilah juga tante Deka ya ikut sedih juga gitu. Makanya makasih banget Panglima, makasih Baratna udah bantu tante saya ya untuk sembuh. Itu mudah-mudahan segala permasalahan setelah ini selesai dan nanti saya bisa sembuh, bisa sehat kembali. Makasih Mbak Ismi, Mas Agil, makasih. Itu aja. Makasih Mas. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Ibu Deka. Setiap manusia itu memang punya pengalaman kehidupannya masing-masing ya. Ada yang mungkin nggak banyak rintangan,
mulus-mulus saja. Ya ada masalah, pasti setiap manusia yang hidup punya masalah, tapi mungkin kan kadar permasalahan berbeda-beda. Ada yang sepanjang hidupnya dari mulai kecil sudah banyak ujian, sudah banyak cobaan. Semua itu ada hikmahnya gitu. Kadang Allah ini memberi kepahitan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita dari kita kecil, mungkin untuk mendidik kita secara tidak langsung. Untuk kita tuh menjadi orang yang mandiri, orang yang kuat, orang yang tidak bergantung kepada orang lain. Ada sisi baiknya sebenarnya. Ada juga yang diberi nikmat, kesenangan, tapi buah dari nikmat dan kesenangan itu akhirnya membawa bencana, membawa petaka buat orang itu. Kita nggak tahu semua. Tuhan punya cerita gitu terhadap kehidupan kita masing-masing. Tapi jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Kok nasibku seperti ini? Kok Tuhan memberi cobaan kepadaku? Rasanya aku sudah tidak kuat, misalnya kan. Ikhlas saja gitu, ikhlas, pasrahkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, percayakan hanya Dia yang bisa menolong kita. Tanamkan di hati dan pikiran kita itu sangka-sangka yang baik terus. Jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Jangan pernah ragu gitu. Jangan pernah ketakutan oleh bayangan kita sendiri gitu. Terkadang sisi-sisi negatif itu hadir dalam kehidupan kita karena bayangan kita sendiri. Apa yang kita pikirkan sendiri itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Makanya disuruh kita berprasangka baik, keluarkan di hati yang baik-baik, jadi biar diaminkan oleh malaikat dan dikabulkan oleh Allah gitu. Jadi yang datang ke kita pun yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, jadi jangan pernah berprasangka buruk aja dalam hati dan pikiran, karena perkataan kita, lidah kita, hati kita itu adalah bagian dari doa kita. Dan Allah sendiri mengatakan, aku beserta prasangka hambaku terhadapku. Kalau prasangka hambaku baik terhadapku, baiklah yang kuberikan. Tapi kalau prasangka hambaku buruk, kita yang meminta kan, berarti kan kita yang di hati kita, jatuh nih pesawat, nubruk nih, tabrak nih. Itu keinginan apa sebenarnya apa kan gitu. Kalau itu yang ada di hati berarti kan itu keinginan, doa kita. Tapi kalau doa kita sebelum mobil itu berjalan, ya Allah selamatkan aku ya Allah dalam perjalananku. Dengan menyebut namamu tidak ada satupun yang bakal terjadi sebuah bencana melainkan atas izin-Mu ya Allah. Dan dengan namamu ya Allah aku berlindung, tidak ada satupun ciptaanmu yang bisa mencelakakanku tanpa kehendak-Mu. Udah selesai, udah pasrahkan aja. Kita nggak ada kuasa Bu, nggak bisa, kita nggak punya kekuatan, makanya ada doa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya aku tanpa bantuan dan pertolongan. Itu udah ada kalimat itu. Jadi manusia nggak ada yang hebat, manusia nggak ada yang kuat, manusia tidak ada yang pintar, melainkan semua kekuatan yang diberikan kepada kita, kepintaran kita termasuk itu adalah titipan sedikit ilmu yang Tuhan berikan ke dalam tubuh kita. Itu saja menurut saya. Baik, inilah sepenggal kisah kehidupan manusia. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna, saya Bang Lima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.